Shalom, selamat malam bagi jemaat semua yang berada di rumah masing-masing. Kita akan memasuki ibadah malam Natal ini pada malam hari ini, dan dimohon jemaat untuk bisa mempersiapkan lilin yang akan dinyalakan di dalam kebaktian kita pada malam hari ini. Dan untuk persembahan akan kita kumpulkan masing-masing dan akan diambil oleh majelis wilayah atau diserahkan kepada majelis wilayah masing-masing. Baiklah, untuk kebaktian kita pada malam hari ini kita akan segera mulai. Kita akan memasuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Marilah Bapak, Ibu semua, kita akan mulai kebaktian kita dengan litani yang demikian. Orang-orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang terdiam di bawah bayang-bayang maut, terang telah datang. Yesus Kristus adalah kehidupan kita dan terang kita. Dalam nama Kristus, selamat datang. Dalam anugerah Kristus, marilah kita menyembah Tuhan. Marilah kita pergi sebagaimana kita ada untuk melihat apa yang telah terjadi. Marilah kita pergi bersama para gembala. Marilah kita pergi menemukan Dia yang telah dinyanyikan para malaikat. Marilah kita pergi bersama mereka yang miskin di dalam roh dan secara jasmani mereka. Marilah kita pergi dengan mereka yang tertindas dalam kehidupan. Marilah kita sambut Sang Raja yang merapuh, dilahirkan di kandang ternak dan diletakkan dalam palungan. Marilah pergi dengan sahabat dan kaum keluarga kita. Marilah pergi dengan tetangga dan orang-orang asing. Marilah pergi dengan semua anak Allah. Mari kita pergi dan menemukan Dia yang telah menuntun kita memasuki kerajaan Allah. Mari datanglah, marilah kita pergi kepada Sang Bayi Bethlehem. Mari datanglah, sembahlah Dia. Kristus Tuhan kita. Mohon jemaat untuk berdiri. Mari kita mulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan dari NKB 59 bait pertama dan kedua.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah ibadah malam Natal saat ini kita awali dengan mengaku di dalam hati kita masing-masing demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita datang dengan penuh sukacita, seperti gembala yang menuju ke kandang serta berjumpa dengan bayi Mesias yang telah mereka nanti-nantikan selama ini. Malam ini, kita merayakan Allah yang merapuh dalam cinta. Kelahirannya sebagai manusia di palungan yang kotor dan dirayakan bersama para gembala, membawa kita pada kenyataan akan dunia yang rapuh. Namun cinta Yesus Sang Raja Damai merengkuh dan memulihkan. Sambutlah Dia. Kami bersyukur kepadamu, oh Tuhan. Seorang anak telah lahir bagi kita. Suatu permulaan yang baru telah dianugerahkan bagi kita untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur kepadamu, oh Tuhan. Engkaulah pencipta kami. Engkau berdiam di tengah kami. Engkau memberikan damai-Mu untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur kepadamu, oh Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita bersama memujikan Hai Kota Mungil Betlehem. Betapa kau senyap.
Saudara-saudara yang terkasih, kita memulai dengan pengharapan yang besar dan mimpi yang besar. Kita akan menjadi lebih baik, memperlakukan sesama dengan lebih adil, mengasihi Tuhan lebih mendalam. Namun kini kita datang sekali lagi ke palungan. Kita sadar kegagalan dan kerapuhan kita. Marilah kita mengaku kepada Dia yang telah datang, yang membuat hidup kita dapat diperbaharui. Ya Tuhan yang telah datang bagi kami, ampunilah kami, sewaktu hidup kami yang penuh bayang-bayang kegelapan. Menjadikan terang-Mu di dalam hidup kami, kabur dan putar. Jadikanlah hati kami menjadi palungan bagi Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Jemaat kami undang berdiri, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang demikian. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan penuh sukacita kita pujikan di dalam palungan. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalukan kain, bintangnya di langit mengkilat terang. Dan Yesus tertidur lelap dan tenang, karena bersuara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang hatiku tenteram, Engkaulah temanku di ladang belau. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama mempersiapkan hati kita dengan kita bersama berdoa. Kami hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, yang bersedia hadir ke tengah-tengah dunia ini, menjadi sama dengan manusia. Kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, bersyukur atas hari-hari yang Tuhan berikan, dan juga bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, secara khusus saat ini, di dalam kami beribadah, malam Natal, dan kesempatan di mana Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, juga memampukan kami mengerti. Begitu pula jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, ataupun dimanapun mereka berada, yang mengikuti ibadah ini, Tuhan yang akan memberkatinya. Tolong kami ya Tuhan, sertai kami,
Dan hamba Tuhan yang Tuhan pakai juga kiranya Tuhan yang akan memperlengkapi. Berfirmanlah, ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan firman saat ini diambilkan dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Lukas 2 ayat 1 sampai 20, dan pembacaan firman Tuhan ini akan disampaikan melalui visualisasi oleh rekan-rekan remaja dari GKJ Sport. Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Yang demikian. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka, pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf. Ia pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria yang sedang mengandung. Yusuf, aku sangat lelah. Kita sudah berjalan berjam-jam. Baiklah, kita bisa beristirahat di sini dulu. Apakah kamu masih punya air minum? Air milikku sudah habis. Aku masih punya sedikit. Ini, minumlah ini, Maria. Terima kasih. Berapa lama lagi kita harus berjalan hingga menemukan penginapan? Aku tidak tahu. Mungkin sehari lagi kita akan sampai. Akhirnya kita akan sampai. Mereka beristirahat beberapa saat di situ, sembari mengumpulkan tenaga untuk berjalan lagi. Maria, apakah kamu sudah punya cukup tenaga untuk berjalan lagi? Ya, aku bisa berjalan lagi sekarang. Baiklah, mari kita teruskan perjalanan kita sebelum hari gelap. Yusuf dan Maria berjalan lagi untuk mencari penginapan. Meskipun sudah bertanya ke beberapa penginapan yang mereka lewati, mereka belum juga mendapat kamar karena semua penginapan sudah penuh. Sampailah mereka di penginapan yang terakhir di kota itu, harapan terakhir mereka. Akhirnya, Permisi. ya, Masih adakah kamar yang kosong di penginapan ini? maaf Tuan, semua kamar kami sudah penuh. Yusuf, sakit. Yusuf. Saya mohon berikan kami tempat apapun. Istri saya hendak bersalin. Dia sudah sangat kesakitan. Sebenarnya ada tempat kosong, namun itu adalah kandang domba kami. Jika Tuan berkenan, Tuan boleh menggunakan tempat itu. Baiklah, apa boleh buat? Saya akan gunakan tempat itu. Baik Tuan, mari ikuti saya. Mereka mengikuti penjaga itu hingga ke kandang domba.
Beberapa saat kemudian, Maria melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Kemudian para gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Ayo, kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Ayo, marilah kita segera ke sana untuk melihat bayi yang diberitahukan Tuhan itu. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Sampailah para gembala di kandang domba tempat bayi Yesus berada. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang bayi itu. Sungguh mulia bayi ini. Dia sama seperti yang dikatakan malaikat tadi. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dengan semangat Natal, kita saat ini diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, yang tadi bacaannya didasarkan dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20, yang penyampaiannya melalui visualisasi oleh rekan-rekan remaja. Pembacaan dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20 menjadi sebuah pembacaan yang tidak asing bagi kita mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa Sang Raja Damai, Sang Terang yang hadir ke dunia ini, hadir ke tengah-tengah dunia ini, ternyata hadir melalui sebuah kerapuhan, melalui dan hadir di dalam sebuah kerapuhan. Sebelum saya lanjutkan khotbah ini, ada sebuah video, saya minta waktunya 3,5 menit dari waktu Bapak Ibu untuk menyimak video yang demikian.
Bagaimana videonya? Sudah ada gambaran. Video tersebut merupakan video yang tidak asing bagi kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara semua banyak yang sudah sering melihatnya. Bahkan ketika setiap kali nonton, itu pasti ada sebuah nilai-nilai baru yang tertanam di dalam diri kita. Ada sebuah nilai-nilai baru yang tertanam di dalam diri kita. Padahal kalau kita mau ingat-ingat, video tersebut itu kan sebuah video yang lama. Video yang lama yang selalu diputar kalau suasana Natal seperti ini. Namun tetap saja nilainya itu, pesannya itu sampai kepada kita. Bahwa Yesus Kristus lahirnya tidak di tempat yang mewah, tapi di tempat yang sederhana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal pertama yang akan kita renungkan saat ini adalah tentang bagaimana peristiwa pada waktu itu yang ternyata ketika Maria akan bersalin itu ternyata sudah menemui sebuah situasi ketika di sana itu sudah tidak ada tempat lagi. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Sebuah hal yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita setiap tahun mungkin, atau mungkin di dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan Yesus itu lahirnya harus di tempat yang sederhana? Dia itu kan raja, dia itu kan Tuhan, dia itu kan adalah Alfa dan Omega. Tapi kenapa kelahirannya malah di tempat yang sederhana? Bukan tempat yang ya agak bagusan dikit lah. Hotel, rumah sakit, atau dalam konteks pada waktu itu istana raja mungkin. Kenapa kelahiran Sang Juru Selamat ini malah mengalami sebuah kerapuhan? Situasi kelahiran Sang Juru Selamat ini malah berada di dalam kerapuhan, di dalam sebuah kesederhanaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita patut melihat dan kita patut mengingat-ingat kembali. Ternyata kalau kita itu mau melihat lebih dalam, ketidakadaan tempat bagi Maria untuk melahirkan sudah menjadi rencana dari Tuhan. Untuk apa? Untuk merengkuh orang-orang yang rapuh di dunia ini. Untuk merengkuh orang-orang yang hina di dunia ini. Karena melalui kehinaan itulah kehadiran Sang Juru Selamat ini mampu menghadirkan sebuah kemuliaan. Seharusnya tidak sulit dong untuk Tuhan Allah memerintahkan malaikatnya, ayo tolong disediakan tempat yang paling baik untuk kehadiran Sang Juru Selamat ke tengah-tengah dunia ini. Bisa saja. Tuhan itu kan maha kuasa. Tuhan itu kan maha besar. Dia tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Dan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, soal waktu. Mungkin kita mempertanyakan tentang waktu kelahiran Tuhan. Dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan hari ini. Kalau kita itu melihat dalam konsep perjanjian baru, waktu itu ada dua. Ada yang disebut kronos dan juga ada waktu kairos. Kalau waktu kronos itu adalah waktunya manusia. Waktunya manusia yang ditandai dengan kalau sekarang kalender. Jam yang terbatas. Kalender jam yang bisa diperkirakan, bisa diukur. Tapi kehadiran Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Sang Juru Selamat itu
adalah waktu kairos. Di mana itu adalah waktunya Tuhan. Itu adalah harinya Tuhan. Waktu dan harinya Tuhan. Nah, kenapa saya singgung ini? Karena ternyata Tuhan saja bisa menguasai waktu. Tuhan saja bisa menguasai segala sesuatunya. Bagaimana tidak Tuhan itu akhirnya bisa menguasai dunia ini yang kelihatannya menghadirkan Sang Juru Selamat itu ke tengah-tengah dunia melalui kesederhanaan, ternyata yang sederhana itu adalah Sang Juru Selamat itu sendiri. Ini berbicara tentang kekuasaan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Kembali ke dalam bacaan kita. Tadi saya mengatakan bahwa kehadiran Tuhan Yesus melalui kesederhanaannya, melalui tempat yang hina menurut pandangan manusia. Ternyata itu kehadiran Sang Kristus mampu mengubah kehinaan itu menjadi sebuah kemuliaan. Bisa mengubah kehinaan itu menjadi sebuah kemuliaan. Kita bisa lihat, setelah Tuhan Yesus hadir, setelah Tuhan Yesus lahir, orang-orang yang mengunjunginya siapa? Para gembala. Orang-orang yang disebut para gembala, itu adalah orang-orang yang pada waktu itu dipandang hina, karena mereka hidupnya di luar. Mereka dikatakan atau dianggap sebagai orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Bahkan bisa dikatakan mereka itu orang kriminal. Dianggap hina. Tapi kenapa Tuhan malah memanggil para gembala itu untuk menjadi orang-orang yang menjadi saksi pertama kali, saksi paling awal tentang kehadiran Sang Juru Selamat? Ya karena mereka merasa direngkuh kerapuhannya. Coba, kalau Tuhan Yesus itu lahirnya di istana, apakah para gembala itu akan kemudian hadir menengok bayi itu di istana? Tidak mudah. Apalagi para gembala yang dianggap hina, yang dianggap dari status sosialnya itu rendah. Mereka akan pikir-pikir, wah, lahir di istana, saya mau masuk kemana, ke sana bagaimana? Saya mau bagaimana? Saya hanya seorang gembala. Namun dengan hadirnya Tuhan Yesus itu ke tengah-tengah dunia, dengan kerapuhannya, ternyata mampu merengkuh kerapuhan-kerapuhan orang lain. Makanya kalau ada orang-orang yang kemudian merasa dirinya hina, merasa dirinya berdosa, lalu tidak mau mendekat kepada Tuhan, beribadah tidak mau, kemudian perjamuan kudus tidak mau, berdoa tidak mau, itu salah besar. Tuhan Yesus saja merengkuh orang-orang yang rapuh, merengkuh orang-orang yang hina. Makanya saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di bawah judul kita, Sang Raja yang Merapuh, mengatakan kepada kita, Sang Raja yang bersedia merapuh adalah Sang Raja yang bersedia merangkul orang-orang yang rapuh, orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia. Itulah kemuliaan Tuhan. Itulah kebesaran Tuhan. Tidak hanya memikirkan dia itu adalah seorang raja yang harus dihormati, yang harus mendapatkan perlakuan yang berbeda, tidak. Tapi dengan kesederhanaannya dia mampu merengkuh, menggandeng, merangkul orang-orang yang juga merasa dirinya hina. Nah, sekarang orang yang merasa dirinya hina itu siapa? Apakah kita merasa diri kita hina? Apakah kita merasa diri kita itu adalah orang yang tidak pantas untuk menghadap Tuhan? Seharusnya iya. Karena kita itu adalah orang yang berdosa. Orang yang sering sekali hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kita itu adalah orang-orang hina. Namun Yesus bersedia merangkul setiap kita. Makanya menjadi pertanyaan yang sangat baik bagi kita.
Kalau Yesus saja sudah bersedia untuk merangkul kita, bersediakah kita dirangkul oleh Tuhan? Kalau Yesus saja bersedia merapuh demi kita, bersediakah kita orang-orang yang rapuh ini mengakui kerapuhan kita sehingga kita dikuatkan oleh Tuhan? Maka mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita hayati. Kehadiran Sang Kristus Yesus ini adalah mengajak kita untuk hidup di dekatnya. Untuk semakin hidup sesuai dengan koridor Tuhan. Untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak jauh dari kita. Tuhan itu bersedia merangkul kita. Tuhan itu bersedia untuk menggandeng tangan kita. Tuhan itu tidak pernah membeda-bedakan kita. Semangat Natal dan tetap hayati sukacita Natal adalah merangkul setiap kita yang saat ini sedang bergumul, saat ini sedang mengalami sebuah permasalahan hidup. Tuhanlah yang akan memampukan kita. Tetap berada di semangat Natal dan semangat menyongsong tahun 2022. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita semua yang nanti kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini Tuhan memberikan sebuah penguatan kepada kami. Mengingatkan kami bahwa Sang Kristus hadir ke dunia ini di dalam kerapuhan adalah untuk merangkul kami, orang-orang yang rapuh, orang-orang yang hina, orang-orang yang berdosa. Maka biarlah kami respon ajakan Tuhan, panggilan Tuhan untuk hidup semakin mendekat di hadapan Tuhan. Sebagaimana para gembala yang dianggap hina pada waktu itu, Tuhan panggil untuk dapat semakin mendekat kepada Tuhan. Walaupun anggapan orang-orang masyarakat pada waktu itu memandang hina, namun Tuhan tidak pernah memandang hina setiap kami. Malah Tuhan merangkul kami, mengasihi kami, dan semakin mengingatkan dan memampukan kami memasuki kehidupan yang lebih baik lagi. Ya Tuhan, saat ini juga kami perkenankanlah menaikkan doa-doa kami. Kami saat ini berdoa ya Tuhan, untuk pelaksanaan ibadah Natal esok pagi, tanggal 25 Desember 2021. Baik di gereja Induk Sukoharjo ataupun di Pepantan Curug Sewu. Tuhan berkati dalam pelaksanaannya. Biarlah melalui ibadah Natal esok pagi, kami semakin dapat menghayati sukacita yang Tuhan berikan, yaitu ajakan Tuhan, rengkuhan Tuhan di tengah-tengah kerapuhan kami. Kami memohon Tuhan yang akan tetap menyadarkan kami, agar kami tidak menjadi orang yang rendah diri, orang yang minder, orang yang malah sering menyalahkan diri kami sendiri, sehingga tidak ada aksi untuk memperbaiki diri. Biarlah pelaksanaan ibadah Natal besok dapat terlaksana dengan baik, walaupun mungkin masih harus menerapkan protokol kesehatan. Biarlah kami dapat saling menjaga satu dengan yang lain. Biarlah ibadah Natal besok semakin menjadi berkat bagi setiap kami, menyadarkan kami bahwa Tuhanlah yang tetap memberikan yang terbaik bagi kami. Kami juga saat ini berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan sakramen baptis di Gereja Pepantan Curug Sewu atas diri Saudara Desi Ikwanti. Tuhan kiranya memberkati pelaksanaan sakramen baptis tersebut, dan biarlah sakramen baptis tersebut dapat semakin menguatkan Saudara Desi Ikwanti untuk tetap bersandar kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan ibadah akhir tahun dan awal tahun. Tuhan berkati dan kiranya Tuhan yang akan memampukan setiap petugas yang Tuhan tunjuk
Dan biarlah melalui ibadah tersebut kami dapat menghayati ibadah akhir tahun dan awal tahun, walaupun dilaksanakan secara virtual. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun sedang dalam masa pemulihan. Tuhan kiranya berkati mereka, berikan kesembuhan melalui perawatan, melalui makanan dan obat yang dikonsumsi. Biarlah segala sesuatunya menjadi sarana dari Tuhan untuk memberikan pemulihan. Begitu pula pergumulan-pergumulan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Juga kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar. Dan rancangan-rancangan kehidupan kami di masa mendatang, kiranya Tuhan yang akan memberkati. Dan biarlah rancangan-rancangan kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati. Dari yang masih anak-anak sampai dengan yang sudah lansia. Dari yang masih sekolah sampai dengan yang sudah purna tugas. Keluarga kami yang ada bersama-sama dengan kami ataupun yang ada di luar kota, juga kiranya Tuhan yang akan menyertai dan memberkatinya. Kami juga menaikkan rasa syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Tuhan menyucikannya. Demikian ya Tuhan, doa ini kami naikkan dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dunia kita semakin tercapik-capik oleh dosa, kejahatan, kemunafikan, dan
kekerasan. Kini kehidupan umat manusia berada dalam situasi multikrisis. Kita semua berada dalam kegelapan dan membutuhkan terang. Terang Kristuslah yang memberi penghiburan dan sukacita yang sejati. Maka, maukah kini kita membuka hati dengan menyambut karya keselamatan Allah dan inkarnasi Kristus, sehingga sukacita yang sejati dari Yesus Kristus mewarnai dan menerangi tiap langkah ziarah iman kita. Kita siapkan lilin kita masing-masing yang telah kita siapkan di rumah kita masing-masing. Kita siapkan hati kita. 1000 lilin nyalakan. Lilin tersebut kita nyalakan dan kita terangi hidup kita dengan terang kasih Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menerima pengutusan kita dengan berlitani yang demikian. Ya terang Allah, Bimbinglah jalan kami, sukacita dari Allah, penuhilah hati kami, damai dari Allah, ubahlah hidup kami. Kembalilah kepada kehidupan saudara dan jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.